Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Barnabas berasal dari Siprus, keturunan bangsa Yahudi dari suku Lewi. Ia bersedia menerima nama baru, yakni Barnabas, yang berarti putra penghiburan, yang diberikan para rasul sebagai pengganti nama aslinya, Yosef. Ia dikenal luas karena hubungannya dengan Paulus. Barnabaslah yang mengantar Paulus kepada para rasul untuk menceritakan peristiwa penampakan Tuhan pada Paulus di tengah perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang di sana. Di Antiokhia, Barnabas mengajar umat tentang Kristus yang hidup dan meneguhkan mereka dengan teladan hidupnya yang saleh. Selama berada di sana, ia berhasil mempertobatkan banyak orang dan selalu meminta mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Barnabas menemui ajalnya setelah dirajam oleh orang-orang Yahudi di Salamis. Karena karya dan jasanya, Barnabas dimasukkan dalam bilangan para pendiri gereja dan dianggap sebagai seorang rasul. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 11, ayat 21b sampai 26, dilanjutkan dengan bab 13, ayat 1 sampai 3. Pada perkembangan awal umat beriman di Antiokhia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene,
Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 7-13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah manusia dengan misi. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang para rasul yang diutus oleh Yesus ke berbagai macam tempat untuk sebuah misi. Apakah misi yang mereka emban itu? Mereka diminta untuk membawa dan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang secara ekstrim membutuhkan pertolongan Allah. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah adalah orang-orang sakit. Orang-orang sakit itu disebutkan sebagai yang pertama pada teks ini untuk menekankan pentingnya orang-orang itu dipulihkan. Yang kedua adalah membangkitkan orang-orang mati. Orang-orang mati di sini bisa berupa orang yang secara fisik atau secara klinis mati atau meninggal dunia. Nyatanya itu telah dilakukan oleh Rasul Paulus yang membangkitkan seorang pemuda bernama Eutikus. Bukan tidak mungkin para rasul diberikan kuasa untuk membangkitkan orang mati, atau memang Allah menghendaki demikian dan memberikan mereka kuasa untuk itu, sehingga kuasa itu
bukan milik Rasul Paulus, melainkan milik Allah sendiri yang didelegasikan kepada Paulus untuk dilaksanakan sesuai kehendak Allah. Selanjutnya, misi yang dikembangkan Yesus kepada para rasul adalah menahirkan orang kusta. Orang kusta di sini adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat karena penyakitnya. Para murid diberi kuasa untuk memulihkan mereka, bukan hanya karena sakit mereka yang menyebabkan mereka dijauhkan dari masyarakat, tetapi juga penyakit-penyakit kusta lainnya, yaitu karena tindakan-tindakan tertentu, termasuk tindakan kejahatan, sehingga mereka dijauhi secara sosial. Para rasul juga diutus untuk mengusir setan-setan. Banyak kuasa kegelapan yang menghantui manusia, dan karena itu mereka perlu ditolong dengan kuasa yang diberikan Allah kepada mereka. Para rasul sudah diberikan kuasa itu secara cuma-cuma, dan karenanya kuasa itu tak boleh disimpan untuk kepentingan pribadi. Mereka harus menggunakan kuasa itu untuk melaksanakan misi yang diembankan Yesus kepada mereka. Saudara-saudariku terkasih, dalam melaksanakan misi itu, mereka perlu berfokus diri agar tidak terganggu dalam karya mereka. Perkataan Yesus soal jangan membawa bekal bukan berarti mereka tak boleh makan, melainkan agar mereka tidak menggantungkan pelayanan mereka hanya karena soal makan. Demikian juga mereka tidak boleh menggantungkan pelayanan mereka hanya karena pakaian atau kasut atau tongkat perlindungan atau upah. Dalam kelebihan atau kekurangan, mereka harus menjalankan misi itu dengan sebaik-baiknya. Kita semua diutus Yesus untuk menjalankan misi sebagaimana yang diberikan kepada para rasul. Lewat sakramen pembaptisan, ekaristi dan penguatan, kita telah dimateraikan untuk menjadi utusan Allah atau duta-duta Allah dalam mengemban misi Allah di tengah kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh para rasul, paling tidak sesuai kemampuan kita sendiri, kita boleh menjadi sarana kesembuhan bagi orang lain lewat doa dan pertolongan kita, lewat nasihat dukungan dan penghiburan yang kita berikan kepada mereka. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.